Kita lanjut ke perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Masih ingat dengan definisi atau pengertian dari trigonometri tadi kan? Ada dua hal utama yang jadi pembahasan, yaitu panjang dan sudut dalam sebuah segitiga. Nah, sekarang di sini kita bahasannya adalah segitiga siku-siku. Mengapa segitiga siku-siku yang kita bahas? Itu karena perbandingan sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku itu memiliki karakter yang berbeda dari segitiga lainnya. Nah, di antara perbandingan-perbandingan tersebut, perbandingan-perbandingan sisi tadi yang utama itu ada 3. Ada sinus atau disingkat sin, kemudian ada kosinus disingkat cos, dan terakhir tangen disingkat tan. Nah, bagaimana cara kita memahami perbandingan-perbandingan sisi ini? Pertama, kita pandang dulu segitiganya. Kemudian di dalam segitiga ini kita bisa melihat ada ada 3 sudut ya. Sudut yang pertama adalah yang di A ini, dan ini adalah sudut siku-sikunya. Kemudian ada sudut di B dan ada sudut di C. Pertama dulu, misalnya kita tinjau sudut di B dan di sini kita beri nama, misalnya sudut alfa. Nah, sudut di sini kita beri nama, misalnya alfa. Nama di sini bisa terserah kalian saja sebenarnya, tapi biar singkat kita ambil huruf Yunani, misalnya alfa. Kalau kita mengambil atau kalau kita meninjau sudut di alfa ini, maka kita bisa membedakan sisi-sisinya menjadi 3. Yang pertama, sisi yang namanya itu tidak akan berubah-ubah adalah sisi yang miring. Nah, yang ini kan garisnya miring nih. Jadi ini kita beri nama sisi miring. Boleh disingkat nanti mi gitu ya. Kalau di beberapa buku ada yang menulisnya hipotenusa. Hipotenusa itu artinya ya sisi miring juga. Nah, kemudian sisi di depan dari sudut alfa, berarti kan sisi AC ini. Nah, karena dia di depan, maka kita beri nama ini depan. Nanti bisa kita singkat dengan D. Dan sisi AB letaknya ini ada di samping sudut alfa. Maka sisi AB ini kita beri nama samping. Dan ini nanti disingkat sa. Jadi ada 3 sisi ya. Ada D, sa, dan mi. Kita lanjut. Sekarang kita kembali ke perbandingan sisi untuk yang sinus dulu. Kalau kita meninjau sisi alfa dan kita menggunakan perbandingan sin, maka kita menuliskannya nanti adalah sin alfa ya. Nah, sin itu selalu perbandingannya adalah demi itu maksudnya depan per miring. Jadi sisi di depan sudut alfa dibagi dengan sisi miring demi gitu ya. Untuk cos karena sudutnya masih alfa ya, jadi cos alfa ini adalah sami atau sisi samping per sisi miring. Dan terakhir untuk tan alfa ini adalah sa, sisi depan per sisi samping. Nah, oke, karena yang kita ambil tinjauan tadi adalah sudut alfa, maka di sini bisa kita sesuaikan. Karena sisi di depan sudut alfa adalah sisi AC, maka di sini kita beri nama AC per BC. Sisi miringnya kan BC. Untuk cos alfa itu adalah samping per miring, AB per BC.
Dan untuk tan alfa desa, jadi AC per AB. Nah, seperti itu. Ini kalau sudutnya alfa ya. Nah, ingat tadi dalam segitiga itu ada 3 buah sudut. Kalau yang sudut siku-sikunya ini tidak termasuk yang bisa menggunakan perbandingan sisi seperti ini. Jadi selain sudut alfa di sini, kita juga bisa meninjau sudut yang satu lagi, yaitu yang di sini, di C. Dan ini misalnya kita beri nama sudut theta ya. Nah, ini theta. Oke. Kita kembali lagi menggunakan sin, cos, dan tan, tapi kali ini kita menggunakan sudut theta. Nah, karena sudut pandangnya beda nih. Tadi kan kita memandang dari sudut alfa. Sekarang kita memandang dari sudut theta. Untuk sudut theta ini, sisi di depannya itu bukan lagi AC kan, tapi di depannya itu adalah, nah ini AB. Jadi nanti akan ada perbedaan sedikit untuk menghitung sinus theta, cos theta, dan tan theta, karena tinjauannya itu beda. Kita tandai dulu ya, karena untuk sudut theta ini AB ini adalah depannya. Ini Bapak bedakan dengan warna ya. Untuk yang warna hitam itu untuk tinjauan sudut alfa, sedangkan yang warna hijau itu tinjauan sudut theta. Nah, sekarang samping dari sudut theta itu adalah yang AC ya, AC. Jadi ini adalah sampingnya. Nah, sedangkan untuk sisi miring, karena garisnya miring, jadi dia tidak akan mengalami perubahan definisi. Sekali dia miring tetap miring gitu ya. Nah, jadi ini tetap miring juga yang ini. Kita kembali ke sinus, kosinus, dan tangen. Maka kalau kita menggunakan sudut theta, sin theta, tadi sinus tadi adalah demi ya, demi. Maka perbandingan demi yang dimaksud di sini adalah D-nya adalah sisi AB dan mi-nya adalah sisi BC. Kemudian cos theta itu adalah sami tadi ya, sami. Nah, untuk sudut theta sampingnya tadi kan adalah AC dan miringnya tetap BC. Kemudian untuk tan theta itu adalah desa, depan per samping, dan untuk sudut theta ini depannya tadi adalah AB dan sampingnya adalah AC. Nah, begini. Jadi dalam sebuah segitiga siku-siku itu, kalau kita meninjau sudut yang berbeda, maka kita akan memperoleh perbandingan sisi yang berbeda pula. Jadi perhatikan sudut mana yang ditinjau, maka nanti kalian akan memperoleh hasil yang sesuai dengan apa yang akan dicari atau apa yang ingin diketahui gitu. Kita lanjut dulu. Selain yang 3 perbandingan utama ini, ada kebalikan dari 3 ini. Jadi ada kebalikan dari sinus, kosinus, dan tangen, yaitu adalah kosek disingkat CSC, sek disingkat SEC juga, dan terakhir kotangan atau COT, kebalikan dari tan. Kebalikan berarti kalau sin tadi, ingat tadi sin tadi kan demi, berarti kalau kosek itu adalah mi per d, depan per, miring per depan. Kalau sek
kebalikan dari kos. Kos tadi kan sami, berarti sek ini adalah mi per sa. Dan kotangan kebalikan dari tan. Ingat, tan tadi adalah desa, berarti kotangan adalah sade, samping per depan. Oke.